dipakai Pak Iski ya. Kan kalau itu ada foto ya. Ntar aku cek. Ini punya kamera itu Pak, Sony apa? Hah? Ini yang kamera Sony yang apa itu? Shalom. Kita akan berhitung dari nomor 1 dimulai. 1, 2, 6 19 21 22 23 24 25 27 29 30 31 32 33 34 35 38 40 41 42 44 45 51 52 53 56 58 60 61 62 64 65 apa lagi? kayak jadi itu kokel nggak kedetek kamera. Kisah Rasul 2 ayat 8. Mana kisah 28 lagi? Kamis. Apa ada? Tadi jadwal kemana? Kisah para Rasul 2 ayat 38. Kirain kau bilang ayat 8. Kisah para Rasul 2 ayat 38.
berhitung 18. Regar berhitung. Shalom. Sekali lagi shalom. Shalom. Baik teman-teman, Tuhan, buat pagi hari ini kita tidak pernah berhenti bersyukur dan berterima kasih kepada Tuhan atas kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita sehingga pada pagi hari ini kita kembali lagi memuji dan memuliakan Tuhan. Nah, untuk sebelum kita memulai ibadah kita pada pagi hari ini, terlebih dahulu kita melakukan sikap saat teduh. Selesai, kita mengawali pujian kita pada pagi hari ini. Mari kita pujian, terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan, untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Kasih Yesusku buat anugerah yang kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagi
kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Terima kasih, terima kasih. Bagi Rajaku yang duduk di belakang, aku muliakan dan ku agungkan. Kau layak disembah. Ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tempat. Aku muliakan dan ku agungkan. Kau layak disembah. Benar Tuhan Yesus, segala puji dan syukur kami pada pagi hari ini. Kami bersyukur dan terima kasih atas kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami. Kami mengucap syukur atas pertolongan-Mu yang tak pernah henti dalam hidup kami. Sehingga pada pagi hari ini Bapa, kami kembali memuji dan memuliakan nama-Mu Tuhan. Pada saat ini seluruh kehidupan kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Biarlah pertolongan-Mu Tuhan yang senantiasa menolong bahkan memenuhi setiap ibadah kami pada hari ini. Biarkan pada pagi hari ini Tuhan, kami serahkan sepenuhnya ke dalam tangan-Mu. Kami telah berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Salam kembali. Baik teman-teman, kita akan firman Tuhan. Dan saya akan mulai Andre. Sebelum kita pujian, aku mengasihi Tuhan Yesus. Engkau Yesus dengan segenap hatiku, aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwaku. Siang dan malam ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Aku mengasihi Engkau Yesus
dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwaku. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Bersatu di dalam doa. Ya Bapa yang tertata di dalam kerajaan surga, kemuliaan kami menyenangkan-Mu Bapa. Pada saat ini Bapa kami mau belajar bersama-sama menemukan kebenaran firman-Mu. Kiranya Tuhan melawat setiap kami yang akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Terlebih hamba pun akan menyampaikan kebenaran-Mu Bapa. Kiranya Tuhan pimpin terus. Pada saat ini Bapa kami siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Yang siap mendengarkan firman Tuhan katakan Amin. Baiklah, shalom bagi kita semua. Shalom. Sekali lagi shalom. Shalom. Gimana kabarnya teman-teman? Sehat? Semester 6 gimana aman? Ada rasa takut nggak? Oke, tidak takut semua. Pada saat ini kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Namun sebelum itu, pernahkah kita berpikir, apakah saya bisa dipakai Tuhan dengan keterbatasan yang saya miliki, kelemahan dan kekurangan yang saya miliki? Kalau ada pertanyaan seperti itu, jawabannya apa teman-teman? Bisa. Bisa atau enggak? Bisa. Tuhan itu melihat hati kita atau skill kita sih? Hati. Nah, kalau di dalam pelayanan yang diperlukan skill atau hati? Ayo, coba saya mau bertanya sama Tamara. Tamara, kalau kamu ditanya, kalau dalam dunia pelayanan yang dibutuhkan skill atau hati? Hati. Nah, Tamara menjawab hati. Coba saya bertanya kepada Heber. Kalau di dalam pelayanan, hati atau skill yang diperlukan? Kata Heber dua-duanya. Saya mau jawabannya satu. Apa? Nah, benar teman-teman. Kalau di dalam dunia pelayanan, hatilah yang diperlukan. Tetapi kenapa? Karena skill itu bisa dipelajari. Sedangkan kalau kita memiliki hati yang tulus untuk melayani Tuhan, pasti Tuhan akan memakai kita lebih lagi. Ya teman-teman, dengan luar biasa. Amin. Karena kalau kita memiliki hati itu adalah dasar kita untuk melayani Tuhan. Percuma kita kalau punya skill doang, tetapi kita tidak punya hati, itu akan menjadi kesombongan. Kalau kesombongan itu akan dipakai oleh iblis. Nah, itulah dia. Kalau kita memiliki skill, kita sombong dan tidak kita sadari kita telah dipakai oleh iblis. Nah, pada saat ini kita akan belajar tentang dipakai Tuhan. Mari kita buka Yesaya pasal 6 ayat yang ke-8. Sudah mendapatkannya? Amin. Mari kita baca bersama-sama. Yesaya 6 ayat 8. Ayat 8. 1, 2, 3. Lalu aku mendengar suara Tuhan berkata, siapakah yang akan kuutus dan siapakah yang mau pergi untuk aku? Maka sahutku, ini aku, utuslah aku. Nah, hari ini kita akan belajar dari Nabi Yesaya. Ketika Tuhan mencari seorang yang untuk diutus, Yesaya menjawab, ini aku,
Nah, Nabi Yesaya menjawab, ini aku, utuslah aku. Tetapi pada saat itu Nabi Yesaya memiliki keraguan. Keraguan apa? Ia merasa dirinya masih kurang layak untuk dipakai Tuhan. Tetapi ia berkata, ini aku, utuslah aku. Nah, di mana pada saat itu bangsa Israel sedang mengalami kemerosotan rohani. Banyak orang yang hidup jauh daripada Tuhan dan sering melakukan dosa. Dalam keadaan itu, Tuhan menyatakan kemuliaannya kepada Yesaya melalui sebuah penglihatan. Nah, Yesaya melihat betapa kudus dan mulianya Tuhan. Saat melihat kekudusan Tuhan, Yesaya sadar bahwa dirinya penuh dengan kelemahan dan dosa. Tetapi Tuhan menyucikan dan memanggilnya untuk menjadi nabi bagi bangsa Israel. Di sini kita bisa belajar bahwa Tuhan tidak memakai orang karena sempurna atau karena kemampuan orang tersebut. Tetapi Tuhan memakai orang yang benar-benar mau dipakai dan dibentuk. Nah, pada saat ini kita bertanya-tanya, apa arti dipakai Tuhan? Apa sih itu dipakai Tuhan? Nah, dipakai Tuhan berarti hidup kita menjadi alat kemuliaan bagi Tuhan dan kita menjadi berkat bagi orang lain. Kalau kita menjadi beban bagi orang lain, itu dipakai Tuhan atau dipakai siapa? Nah, pada saat ini dipakai Tuhan bukan hanya tentang berkhotbah di mimbar, menjadi WL, menjadi singer. Kita jangan berpikir seperti itu ya teman-teman. Dipakai Tuhan juga bisa lewat perkataan kita. Apakah perkataan kita membawa berkat bagi orang tersebut, orang-orang di sekitar kita? Apakah menjadi kutuk atau sumpah serapah? Nah, melalui sikap hidup kita juga kita dipakai Tuhan. Di sini saya yakin dan percaya semuanya kita dipakai Tuhan, amin. Tidak ada yang dipakai iblis ya. Nah, siapa yang bisa dipakai Tuhan? Kira-kira siapa? Tentunya semua orang. Anak muda, pelajar, mahasiswa, orang yang bekerja, ibu rumah tangga. Intinya semua orang lah bisa dipakai Tuhan. Terlebih-lebih kita orang-orang yang belajar teologi. Orang PHK bisa nggak dipakai Tuhan? Bisa. Kalau orang teologi ya? Kalau Tamar bisa dipakai Tuhan nggak? Kalau Tamar pernah dipakai Tuhan di gereja pelayanan apa? WL, apalagi? LCD. Kalau Mat Soka, kameramen. Nah, kita jangan berpikir kalau kita nggak dipakai Tuhan, teman-teman. Misalnya kalau kita nggak dilibatkan dalam pelayanan, marilah kita tunjukkan dengan sikap hati kita, dengan pikiran kita, dengan perkataan kita. Kita kalau bersih-bersih gereja juga pelayanan loh. Tetapi jangan itu yang menjadi fokus kita ya teman-teman. Yang menjadi fokus kita adalah melayani Tuhan. Kalau melayani manusia butuh skill atau hati? Nah, itu perbedaan dari itu ya teman-teman. Nah, dimana pada saat ini kapan Tuhan bisa memakai seseorang? Kapan? Nah, benar, kapan saja. Tuhan memakai seseorang ketika ia mau memberikan hati dan hidupnya. Nah, di mana Tuhan bisa memakai kita? Tentunya Tuhan memakai kita di mana saja. Bisa di gereja, di sekolah, bahkan di kampus ini, di tempat pekerjaan, di rumah, bahkan dalam pergaulan sehari-hari. Tuhan bisa memakai kita. Nah, mengapa Tuhan memakai kita? Mengapa Tuhan memakai kita? Tuhan memakai kita karena Tuhan ingin namanya memuliakan hidup kita. Nah, Tuhan memakai hidup kita supaya orang lain bisa melihat kasih Tuhan, orang lain bisa dikuatkan melalui kita, dan banyak orang datang kepada Tuhan. Hidup kita seharusnya menjadi saluran berkat, bukan hanya untuk diri sendiri. Kira-kira bagaimana sih caranya kita bisa dipakai oleh Tuhan? Yang pertama, memiliki hati
yang mau taat. Yesaya berkata, ini aku, utuslah aku. Artinya ia sudah siap dipakai Tuhan kapan saja. Kira-kira kalau di sini, Taman, saya utus kamu ke Kalimantan, kamu siap nggak? Ini aku, utuslah aku. Coba Taman, bilang, ini aku, utuslah aku. Taman. Nah, bagaimana lagi cara kita dipakai oleh Tuhan? Yang pastinya hidup dekat dengan Tuhan. Orang yang dekat dengan Tuhan akan lebih dekat terhadap panggilan Tuhan. Langsung saja kita masuk pada poin yang pertama. Tuhan mencari orang yang bersedia. Di sini ada 3 jenis pelayanan. Yang pertama ada yang tahu? Tiga jenis dalam pelayanan. Yang pertama, oke gas. Kalau dikasih jadwal, kamu WL ya hari ini. Oke, gas siap. Saya siap melayani Tuhan. Yang kedua, nanti dulu. Dikasih jadwal pelayanan, nanti dulu lah. Kasihani sama orang lain, soalnya saya belum siap. Kalau yang ketiga apa? Gak mau sama sekali. Teman-teman, ada di sini yang kalau dikasih jadwal pelayanan, oke gas, yang mana? Angkat tangannya. Kalau yang kedua, nanti dulu, kasih orang lain aja dulu. Ada yang kayak gitu? Atau ada yang gak mau sama sekali kalau udah dapat pelayanan? Gak ada ya. Yang percaya juga gak ada sih. Nah, artinya Tuhan sedang mencari orang yang mau dipakai. Masalah terbesar bukan Tuhan tidak mampu memakai kita, tetapi apakah kita mau dipakai oleh Tuhan. Banyak orang yang punya kemampuan tetapi tidak mau taat. Sebaliknya, ada orang yang sederhana tetapi memiliki hati yang mau dipakai oleh Tuhan. Saya yakin dan percaya kalau orang yang memiliki hati mau dipakai oleh Tuhan, dia juga akan memiliki rasa untuk menumbuhkan skill-skill yang ada. Dia mau belajar untuk Tuhan. Pastinya kalau kita punya hati, kita mau belajar ya teman-teman. Kita mau belajar dipakai oleh Tuhan. Nah, jadilah orang yang berkata siap untuk dipakai oleh Tuhan. Tuhan, pakailah hidupku. Oke gas. Nah, poin yang kedua, dipakai Tuhan tidak harus sempurna. Apakah kita menunggu sempurna dulu baru kita mau dipakai oleh Tuhan? Atau ada di sini yang mau sempurna dulu baru mau dipakai oleh Tuhan? Nah, di dalam keterbatasan kita pun Tuhan bisa memakai kita. Misalnya kalau teman kita sedang bersedih, marilah kita hibur dia, kita kasih semangat. Nah, dengan cara itu pun kita sudah dipakai oleh Tuhan. Apalagi kalau berbagi berkat ya teman-teman. Ini aku ada makanan nih, ayo kita makan sama-sama. Nah, itu juga kita dipakai oleh Tuhan. Lain halnya kalau kita dipakai oleh iblis, kita menjatuhkan orang, kita mengata-ngatai orang dengan perkataan-perkataan yang tidak layak diucapkan oleh anak-anak teologi dan teologi. Nah, saat melihat kemuliaan Tuhan, Yesaya merasa dirinya tidak layak untuk dipakai. Tuhan kan mulia. Saya yang berdosa ini, apakah saya layak dipakai oleh Tuhan? Apakah ada yang pernah seperti itu, yang merasa dirinya tidak layak dipakai oleh Tuhan karena dosa-dosa yang diperbuat? Pastinya ada ya teman-teman. Nah, kadang juga kita merasa terlalu banyak kekurangan di dalam kehidupan kita, tidak mempunyai bakat dan tidak sepintar orang lain. Mungkin saya juga pernah merasa seperti ini ya teman-teman. Apa sih bakat saya dalam melayani Tuhan? Kayaknya saya nggak punya skill. Tetapi marilah kita belajar bersama-sama di sini. Tuhan tidak memerlukan skill kita, tetapi Tuhan memerlukan hati kita yang mau dipakai oleh Tuhan. Nah, kalau Tuhan hanya memakai orang sempurna, maka tidak ada seorang pun yang bisa dipakai, karena kesempurnaan hanya milik Tuhan. Atau ada di sini yang merasa dirinya sempurna? Boleh, lakukan tangannya. Nggak ada? Nah,
Mari saja langsung kita masuk pada poin yang ketiga, dipakai Tuhan lewat pelayanan. Contohnya apa? Menjadi singer, mungkin menjadi pemusik, multimedia, dan lain-lain sebagainya teman-teman. Nah, kadang orang merasa pelayanan tertentu lebih penting daripada yang lain. Kalau teman-teman bandingkan kalau WL dengan multimedia, mana yang lebih penting? Dua-duanya ya. Nah, kadang orang merasa pelayanan tertentu lebih penting daripada yang lain. Tetapi di mata Tuhan semua pelayanan berharga jika dilakukan dengan hati yang tulus. Tidak ada pelayanan yang kecil jikalau dilakukan untuk Tuhan ya teman-teman. Semua pelayanan sama kalau kita lakukan untuk Tuhan. Berbeda lain halnya kalau kita melayani manusia. Mungkin kita harus sempurna, karena kita di mata manusia tidak sempurna ya teman-teman. Banyak ada kekurangan kita yang dilihat. Nah, langsung saja kita masuk ke yang keempat, dipakai Tuhan lewat karakter dan kehidupan. Tuhan tidak hanya memakai orang beriman, tetapi juga dipakai di dalam kehidupan sehari-hari. Lewat apa? Lewat kejujuran kita. Di sini siapa yang jujur? Bagi Tuhan semuanya jujur ya. Nah, dan sikap hidup kita melalui kesabaran kita, kasih kita kepada sesama, kerendahan hati kita, dan tanggung jawab kita. Kita bisa menjadi kesaksian bagi orang lain. Banyak orang lebih dahulu melihat kehidupan kita sebelum mendengar perkataan kita. Benar atau betul? Atau prinsip betul ya teman-teman. Nah, karena karakter sangat penting di dalam kehidupan kita. Biarlah hidup kita mencerminkan Kristus. Langsung saja kita kepada kesimpulan. Nah, di mana pada saat ini Tuhan mencari orang yang mau dipakai, bukan orang yang paling hebat, tetapi orang yang memiliki hati yang bersedia berkata, ini aku Tuhan, utuslah aku. Mungkin hari ini kita merasa biasa saja, penuh kekurangan dan tidak layak untuk dipakai oleh Tuhan. Tetapi jika hati kita mau dipakai oleh Tuhan, maka Tuhan sanggup memakai hidup kita menjadi alat kemuliaan bagi namanya. Amin. Baiklah, mungkin demikian firman Tuhan yang bisa saya sampaikan. Mungkin teman-teman masih bisa mengingat poin-poinnya. Yang pertama tadi apa? Yang kedua? Devi. Yang ketiga apa? Lupa kan? Yang ketiga dipakai Tuhan. Yang keempat Dipakai Tuhan lewat karakter dan kehidupan. Nah, baiklah teman-teman, dalam keempat poin ini marilah kita belajar bersama-sama bagaimana Tuhan memakai kehidupan kita. Mari kita memberikan hati untuk Tuhan. Mari kita bersatu di dalam doa. Allah Bapa yang bertata di dalam tanah surga, mengucap syukur pada hari ini Bapa yang boleh dilawat oleh kebenaran firman Tuhan. Sangat memberkati kami semua Bapa. Pada saat ini Bapa, kiranya Tuhan yang terus memakai kami menjadi alat kemuliaan nama-Mu Bapa, dan kami tidak mencuri kemuliaan nama-Mu Bapa. Berikan kami hati, berikan kami pikiran yang mau dipakai oleh Tuhan. Dan mengucap syukur pada saat ini Bapa, kiranya Tuhan yang terus mengawasi setiap kami menjadi alat-alat bagi kemuliaan nama-Mu Bapa. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Saya serahkan kepada mereka. Baik, pada saat ini setiap pokok doa sama kita. Pokok doa pertama yang dibawakan oleh saudara Riri, pokok doa yang kedua oleh Julianto, pokok doa yang ketiga Samuel Siaga, pokok doa yang keempat oleh Lukas, pokok doa yang kelima oleh Dori. Kita terus berdoa buat mamanya Emma yang dalam pemulihan, dan kita juga berdoa buat kakak ya, karena dia datang tanggal 6 Juni. Pas. Kita ada tambahan dari teman-teman, silakan.
berlimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan kiranya tanganmu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku.
Allah berdamaian dan memulihkan bagi bangsa ini. Firman-Mu berkata, jika umatku yang atas nama-Mu disebut rendahkan diri, berdoa dan mencari wajah-Ku, kalau berbalik dari jalan-jalan yang jahat, maka Aku akan mendengar dari surga dan mengampuni dosa mereka, serta memulihkan negara mereka. Karena itu Tuhan, ampunilah dosa bangsa dan pulihkanlah negara Indonesia. Kami menyerahkan Indonesia ke dalam tangan-Mu. Jadilah Tuhan benteng perlindungan dan semua pengharapan bangsa ini, sekarang sampai selama-lamanya. Semua pokok doa ini kami percaya dan bersyukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Kita berdoa untuk PT Santosa Sudaya. Bapa, kami berdoa untuk seluruh pengurus, komisaris, direksi, manajer, staf, karyawan, karyawati yang ada di kantor pusat dan yang ada di lapangan. Kiranya Tuhan memberikan kesehatan, damai sejahtera dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab, memiliki etos kerja dan penuh dengan rasa syukur kepada Tuhan. Kami juga berdoa untuk outsourcing Pertamina di Ramba dan proyek penyediaan jasa tenaga kerja untuk membantu pekerjaan di fungsi HSSE, SCM, dan ICT PT Pertamina IP Pangkalan Susu Field. Kiranya Tuhan memberkati segala pekerjaan yang ada di lapangan, dijauhkan dari kecelakaan kerja. Juga berdoa untuk tender proyek SKTT PLN di Jalan Kebon Siri, Budi Kemuliaan, dan proyek SKTT PLN di Cikupa, dan juga proyek transmisi Genteng Jawa Timur. Kiranya Tuhan menolong dan memberkati. Semua doa ini kami percaya dan bersyukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Selanjutnya kita berdoa untuk perusahaan di Santosa Asikut. Bapak yang baik, kami berdoa untuk direksi manajemen PT Riawan Jaya. Kiranya Tuhan menolong untuk kebun sawit di Mantang, Kudu dan tanah-tanah yang lain agar tidak diambil alih oleh pihak lain. Kami mohon juga agar diberikan proyek-proyek yang baru bagi perusahaan. Bapak yang baik, kami berdoa untuk koperasi Santosa Asi agar Tuhan menolong pengurus yang telah ditetapkan untuk mengelola manajemen koperasi mudah menjadi kebutuhan pokok warga Santosa Asi. Kami berdoa untuk PT Tunas Berkat Santosa. Kiranya Tuhan menerima kesehatan dan keluarga, memegang saham, komisaris, direksi, karyawan, dan oksigen, proyek yang dikerjakan, dan tender yang sedang diikuti. Kiranya Tuhan menolong sehingga berjalan dengan lancar dan mendatangkan keuntungan bagi PT TBS, serta PT TBS semakin lebih maju lagi. Kami berdoa untuk PT Santosa Asi Jaya, PT Santosa Asi Energi, dan PT Santosa Asi Servis. Kiranya Tuhan menolong setiap usaha dan proyek serta mengaruniakan perkembangan dan pertumbuhan
memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan kiranya tanganmu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Dan masih berdoa. Kita berdoa. Bapa yang baik, Bapa yang bertata dalam kerajaan surga, pada saat ini kami berdoa untuk STT IKSM Santosa Asih. Kami mau berdoa untuk seluruh unsur pimpinan dan staf serta sivitas akademika agar diberi kesatuan hati dan senantiasa menjadi hamba Tuhan yang memiliki semangat visi dan misi lembaga prodi pendidikan agama Kristen maupun prodi teologi. Bapa yang baik, kami berdoa untuk biaya operasional STT IKSM setiap bulan, gaji karyawan, honor dosen, uang makan mahasiswa. Kiranya Tuhan terus menolong lembaga kampus STT IKSM Santosa Asih di Jalan Condet Raya nomor 17. Kami juga berdoa untuk pengembangan STT IKSM menjadi institut dan universitas. Tuhan kiranya menolong dan membukakan jalan untuk visi misi ini. Kami berdoa bersyukur untuk pelaksanaan asesmen lapangan akreditasi Lamdik yang telah dilaksanakan pada hari Senin dan Selasa tanggal 25 sampai 26 Mei 2026. Kiranya Tuhan berkenan untuk menjadikan program studi sarjana pendidikan agama Kristen menjadi akreditasi yang terbaik. Bapa yang baik, kami berdoa untuk proses perkuliahan semester genap tahun ajaran 2025-2026 yang sedang berlangsung supaya berjalan dengan baik dan Tuhan kiranya memberikan semangat, hikmat dan kemampuan kepada mahasiswa. Kami berdoa untuk mahasiswa semester 8 yang sedang PPL. Kiranya Tuhan menolong dan mahasiswa dapat melakukan PPL dengan baik, sehingga melalui pelayanan mahasiswa nama Tuhan dipermuliakan. Bapa yang baik, kami berdoa untuk penerimaan mahasiswa baru program sarjana dan pasca sarjana tahun ajaran 2026-2027. Kiranya Tuhan menolong dan memberkati panitia dan semua yang terlibat dalam proses penerimaan mahasiswa tersebut. Kami berdoa untuk rencana pembangunan gedung kampus Santosa Asih di Jalan Halim Perdana Kusuma. Kiranya Tuhan menolong untuk rencana pembangunan tersebut. Kami berdoa untuk pembangunan gedung chapel dan asrama lantai 3 di Jalan Condet Raya nomor 17. Kiranya Tuhan menolong dan mencukupkan biaya yang diperlukan untuk pembangunan tersebut. Semua pokok doa ini kami percaya dan bersyukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Kita masih tetap berdoa untuk lembaga Santosa Asih dan penginjilan. Bapa kami yang di surga, kami berdoa untuk pembangunan PAUD terpadu sebanyak 33 kampus di berbagai tempat di Indonesia, yaitu Sumatera, Kalimantan, Sulawesi dan Papua, serta pulau-pulau lainnya. Juga PAUD terpadu dan sekolah minggu profesional di Jalan Condet Raya nomor 17. Kami berdoa untuk komunitas Injil Santosa Asih. Kiranya Tuhan memberikan pengetahuan dan kesungguhan hati kepada mahasiswi untuk menyampaikan kabar baik kepada keluarga, saudara-saudari, sahabat atau teman, dan orang lain, hingga komunitas ini menjadi gereja jalanan Indonesia. Kami juga berdoa untuk pergerakan Injil Santosa Asih. Kiranya berkenan di hadapan Tuhan Allah Tritunggal yang Esa, Tuhan Yesus Kristus. Kami juga memohon untuk pembangunan sarana
maupun spiritual. Kiranya Tuhan menolong dan memberkati. Semua doa ini kiranya beroleh kasih karunia Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Bersama pasangan teman-teman, Tuhan Yesus yang baik pada saat ini fauna yang sangat sakit, mengira pemulihan yang baik, kami serahkan seluruh kehidupan karena semoga pemulihan terjadi sehingga Tuhan Yesus yang baik yang sembuh dan kuat dalam Yesus. Kami percaya Bapa segala penyakit selalu dalam Yesus yang baik dan mujizat dalam kehidupan yang enak sehingga pemulihan terjadi dalam kehidupan segala obat-obat yang dia konsumsi Tuhan Yesus yang baik segala semuanya itu Bapa menjadi pemulihan Bapa. Kami percaya Bapa pemulihan yang terjadi dalam kehidupan namanya karena pada saat ini akan terjadi akan dipulihkan oleh dalam yang kudus yang kudus Bapa. Biarkanlah kuasa-Mu Yesus biarlah mujizat terjadi dalam kehidupan namanya karena Bapa biarlah namanya karena bisa sembuh dari kuasa dalam yang kudus pada saat ini Bapa. Biarlah kehendak yang terjadi setelah kehendak kami yang terjadi dalam kehidupan namanya karena pada saat ini. Saat ini juga Tuhan Yesus yang baik kami juga berdoa buat KKR yang mengadakan tanggal 6 Juni Bapa. Biarlah setiap panitia yang terlibat dalam KKR ini Tuhan Yesus yang baik biarlah bisa bekerja sama dengan baik dalam segala acara dan demi acara Bapa. Biarlah semuanya berjalan dengan lancar. Biar segala urusan juga Bapa bahkan keuangan Bapa biarlah Tuhan cukupkan dalam kehidupan kami. Biarlah KKR kami nanti Bapa bisa berjalan dengan lancar sesuai seturut dengan kehendak-Mu. Bapa yang baik kami juga berdoa buat saudara kami Fian pada hari ini Bapa bertambah umur dan yang baik. Terima kasih buat umur yang Tuhan berikan dalam kehidupannya. Biarkanlah ditambah umurnya 1 tahun ini Tuhan, dia semakin Tuhan pakai, bahkan semakin lebih dan lebih dekat dengan Tuhan. Engkau berikan umur panjang, bahkan kepintaran, bahkan hikmat yang berasal dari Tuhan pada saat ini. Berkati saudara kami Fian dalam pelayanan, dalam perkuliahan, dalam keluarga Bapa. Biarlah di tengah-tengah keluarga menjadi berkat, bahkan menjadi teladan bagi keluarganya. Berkati Fian Tuhan Yesus yang baik, kami serahkan seluruh kehidupan saudara kami Fian pada saat ini. Bapa yang baik, kami juga berdoa buat kami semester 6 yang pada hari ini Tuhan Yesus yang baik menyerahkan judul yaitu judul proposal kami ke Tuhan Yesus yang baik. Kami percaya Bapa secara manusia kami tidak mampu, tapi jika kami menyerahkan setiap keluh kesah kami bahkan keduluan kami Tuhan Yesus yang baik, kami percaya ada jalan keluar. Tuhan Yesus yang baik, setiap judul yang telah kami tulis biarlah Tuhan bisa dari segala urusan kami, biarlah setiap judul yang kami bagi Tuhan Yesus yang baik, biarlah itu benar-benar kami menemukan biar kami bisa membangun kehidupan kami Tuhan Yesus yang baik. Bapa yang baik, kami juga berdoa buat hari ini Bapa, seluruh kehidupan kami pada hari ini Bapa, satu hari ini Tuhan, kami menyerahkan hidup kami ke dalam tangan Tuhan. Pimpin kami dengan Roh Kudus-Mu Tuhan, dalam Roh Kudus-Mu yang selalu menolong kami, bahkan selalu menunggu kami Bapa. Ya kami sering meninggalkan Tuhan, bahkan kami sering tidak menyadari Tuhan bahwasanya Roh Kudus-Mu yang selalu menunggu kami. Untuk Tuhan, kami memohon padamu, biarlah Tuhan yang menyertai seluruh kegiatan kami pada hari ini. Biarlah apapun yang kami perbuat pada hari ini Bapa, biarlah kami perbuat hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Tuhan Yesus yang baik, inilah setiap doa kami, inilah pergumulan kami Bapa. Kami percaya Bapa, sebelum kami meminta, sebelum kami mohon Tuhan sudah tahu apa setiap pergumulan kami. Untuk Tuhan Yesus, inilah pergumulan kami, biarlah kehendak Tuhan yang terjadi, bukanlah kehendak kami yang terjadi. Terpujilah Engkau, Allah kami yang baik saat ini sampai selama-lamanya. Mari kita mengucapkan doa kami. Amin. Tuliskanlah namamu, Allah kerajaan, jalanlah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Tuhanlah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selamanya.
peserta lomba kita semua. Kita akan absen dulu. Nomor 6 Eldon tim dapur. 21 Afli telat. 22 Mita 23 Arlina belum pulang. Arlina belum pulang kan? Belum. 24 Bernike telat. 25 Berta. Ada Berta? Tim dapur. 27 Bintang. 29 Christine 30 Devi. 31 Melvan. 32 Enda. 33 Erna. 34 Victoria. 35 Gaby. 38 Indah. Indah ada sakit, tidak hadir, telat atau tim dapur? Tim dapur. 41 Christine Simanjuntak belum pulang. Christine Simanjuntak. 42 Randa telat. 44 tim dapur, ibu dapur. 45 Marlin 45. 51 Rizka telat. 52 Septri belum pulang. Septri. 56 Suryanti. 58 Tamar. 60 Tiara. 62 Femi. 64 Yusni. 40 tadi Julianti. Iya. Berarti nggak ada yang sakit ya hari ini. Yang telat nggak usah disebut lagi nih. Yang belum pulang Arlina, Christine Simanjuntak, Fitri dan Julianti. Ya, pengumumannya adalah diingatkan kembali bahwa Mikael hari Kamis Jumat dan minggu depan Senin sampai Jumat dia untuk kenapa? Tidak bisa. Atau kamu Senin sampai 2 minggu? Kan 7 hari kamu 1 minggu. Mikael per hari ini dia mengerjakan cuci piring di dapur. Nah, seperti kasusnya Indah, kalau dia sakit atau dia berhalangan atau dia tidak mengerjakan, akan kembali ke awal. Itu ya, hitungan 7 hari. Itu untuk Mikael. Demikian juga sama Siregar. Kalau sama Siregar kayaknya nggak usah ditanya deh. Kalau dia tidak melakukan dengan taat atau fatal, ya udah selesai hidupnya. Nah, hal yang sama Julianto mulai hari ini sampai hari Minggu untuk sapu pel. Dan kalau dia tidak melakukannya 1 hari atau sakit atau tidak turun, ya akan diulang dari awal.
Nah, Julianto ini minta tolong untuk Erna, dia biasanya rentan di hari Sabtu dan Minggu. Deteksi aja kalau Sabtu dan Minggu tidak memiliki disiplin, berarti dia diawali dari hari Senin kembali. Itu aja pengumumannya. Ada yang mau pengumuman dari yang lain? Ada yang mau bertanya? Ya, kalau tidak ada, Marcelina ada? Oh, ada. Oke, Marcelina jam berapa kerja praktis? Jam 6. Oke, kalau tidak ada, semangat berjuang. Semangat berjuang. Pak, kenapa bisa awal kayak gitu? Hah? Kenapa bisa? Kenapa bisa? Karena dia pergi ke tempat pelayanan atau ke rumah tanpa diizinkan. Jam berapa Pak kerja praktis? Sama dengan kau kemarin. Jam Sorry ya. praktis? Jam 6.